pembukaannya aja udah seru. Kemarin malam saya ditanya gini sama Mami, kamu kok enggak ini, kok tenang-tenang aja gitu. Ya saya tenang-tenang aja sebenarnya karena beberapa minggu dan ya Tuhan sudah ngomong gambaran besarnya, saya ngomong minggu lalu tapi kayak ini diapain ya? Kayak kalau kamu ketemu ada kol, ada sawi, ada wortel, lalu masih ada biji merica, masih ada banyak hal yang kalau mau dimasak itu ini nanti jadi apa ya? Sop, capcay, jadi bisa jadi macam-macam gitu loh. Jadi masih kayak bongkahan-bongkahan gitu. Nah, minggu lalu waktu pulang, terus tiba-tiba saya dapat sesuatu di hati, makanya saya tenang, ketawa-ketawa, tenang. Oh, Tuhan sudah kasih pesan ini untuk minggu depan gitu. Tapi waktu nyembah-nyembah tadi di situ muncul satu kata, saya harus belajar seperti Yos tadi bilang. Dan yang muncul adalah kata kemenangan gitu. Apa ini Tuhan? Ini catatan sebelumnya sudah panjang lebar, kenapa kok ada kata yang baru muncul gitu ya? Gitu. Dan ternyata itu sebelum Yos bilang tentang pertandingan, tentang melatih otot dan semuanya. Coba begini. Kalau kamu disuruh latihan setiap hari, ya kan? Latihan. Berapa jam kalau nge-gym pagi 2 jam, ya kan? 1,5 jam. So, sore latihan di lapangan berapa jam? 2 jam lebih. Ngapain coba? Ya enggak? Kamu disuruh berdoa, bangun pagi, doa pagi, baca Alkitab, kamu mikir ngapain sih gitu. Nanti masih dibilang lagi, ayo extra miles. Ya kan? Extra miles itu di luar yang wajib ya kan? Doa siang, doa link, doa malam, doa rantai. Ini belum ditawarkan satu yang baru setelah ini. Siapa mau mengcover selama acara kita berantai ya kan? Itu. Extra miles artinya ketika disuruh jalan 1 dia jalan 2, disuruh bawa 1 dia bawa 2, disuruh pergi 1 kilo dia pergi 2 kilo, diminta baju dikasih jubah, extra miles. Itu. Diminta cilok dibeliin bakso. Diminta bakso beli Mas Budi. Kak Devi extra miles ya kan? Diminta ayam penyet ke KFC dia extra miles ya kan, lebih beyond melampaui. Ini buat apa dia mikir itu? Sama aja, cuman datang 2 pagi juga lulus ya kan. Cara melihatnya coba diubah. Cara melihatnya apa? Kemenangan gitu loh. Apa sih kemenangan? Kalau dia ngerti bahwa semua latihan itu tujuannya kemenangan. Ya enggak? Kenapa kok dia harus, saya masih ingat perkataannya Coach Jerry, dia ngomong begini. Kalau musuh kita latihan 4 jam, dan kamu juga latihan 4 jam, jangan berharap kamu akan menang. Kalau kamu mau menang, kamu harus latihan lebih lama, lebih banyak dari dia. Gitu. Ya enggak? Gitu. Orang, ini ayatnya ada, Rasul Paulus bilang gini, untuk mahkota yang sementara, yang fana, ya kan? 1 Korintus 9 ayat 25, boleh dibuka? Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Jadi, mereka bertanding nanti kalau menang EBL, selain dapat hadiah uang apa sih? Piala, trofi, medali gitu-gitu kan, ya kan? Itu kalau pertandingan atletik zaman dulu hadiahnya tahu nggak? Mahkotanya dari daun palem itu loh. Emang daun palem tahan berapa lama sih? Sebentar kan layu ya, kering gitu semua. Udah selesai gitu. Tapi untuk itu mereka berlatih berbulan-bulan, menguasai diri dalam segala hal, ya kan? Berbuat demikian untuk satu mahkota yang fana, karena yang dia bayangkan adalah kemenangan. Kalau dia nggak berpikir kemenangan, ngapain dia melakukan itu? Apakah dia, ya menang boleh,
nggak menang ya syukurlah, yang penting kita terlibat gitu. Bukan. Dan buat kita ada jaminan kemenangan. Itu loh bedanya. Roma 8 ayat 37. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bukan hanya menang, tapi lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, kalau cara pandang kita bukan kemenangan, ya kan? Ini selama ini kita dibohongi. Kita gimana ya? Atas nama ketulusan, seakan-akan jadi orang Kristen itu pokoknya ya kita lakukan aja dengan setia, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan taat. Ya baik. Tapi ketaatan, kesetiaan, sungguh-sungguh itu supaya kita mengalami kemenangan, gitu loh. Supaya kita bisa mendapat kemenangan. Tuhan maunya kita menang, gitu. Selesai sebenarnya, gitu. Tuhan maunya ini. Kadang orang anggap gini, oh terlalu duniawi, kita nggak tulus. Bukan. Ini Rasul Paulus. Buka. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah itu, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi untuk dapat apa? Reward, prize itu hadiah yang diberikan, dianugerahkan, ya kan, kepada seorang pemenang, sebuah pengakuan yang mengikuti kemenangan. Jadi yang dikejar apa? Dia bilang mahkota, upah. Dia kan bilang gitu. Ada upah yang menanti. Dia ngomongin gini loh. Penderitaan ringan ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal. Nah kita selama ini di khotbah ini cuma apa? Menderita buat Tuhan, bayar harga. Betul enggak? Betul. Tapi supaya apa? Gitu. Supaya kita terima kemuliaan kekal. Jadi coba lihatnya diganti. Tuhan mau memberi kita kemuliaan kekal. Tuhan mau membentuk kita serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan mau kita memerintah bersama dengan Dia. Tuhan mau kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Beda nggak? Sekarang gini, caranya mengalami kemenangan gimana? Latihan, ya kan? Memperbesar massa otot, tadi bahasanya Kak Yos. Caranya mengalami kemenangan gimana? Pertempuran. Bagaimana sebelum pertempuran? Semua orang sebelum jadi tentara itu berlatih. Saya dulu orang yang selalu ngomong, ngapain sih? Saya kan tinggal di samping, di sekitar kompleks Akademi Militer itu. Dan juga Sekolah Taruna Nusantara. Ya, kami pernah beberapa kali juga melayani. Saya siapa namanya? Siap, Norbert. Ditanya aja. Ya, Tuhan Yesus baik ya buat kamu. Siap, amin. Kenapa harus kayak gitu ya kan? Gitu. Karena kamu tahu di sekolah itu seluruhnya peta Indonesia. Kamar mandi peta Indonesia, naik tangga peta Indonesia, jalan lagi di lorong peta Indonesia. Kenapa? Karena mereka dipersiapkan untuk memimpin Indonesia. Kenapa peta bangsa-bangsa? Kenapa setiap pagi kalau kita doa ada peta sebesar itu, peta dunia? Supaya kita lihat apa yang dipersiapkan Tuhan buat kita. Gitu loh. Loh, mereka aja pakai kekuatan sendiri, lihat peta Indonesia, mau ke toilet peta Indonesia, di lorong peta Indonesia, naik tangga peta Indonesia, supaya dia ngerti. Kenapa dia harus bangun pagi? Bangun paginya dibangunin, gitu. Bukan, dengar suara trompet kayak shofar gitu. Itu udah itu, baris itu semua. Untuk apa? Mereka bilang begini, minimal ya, kalau lulus dari sini, jadi bupati, jadi apa, itu pasti, gitu loh. Jadi mereka tahu kenapa mereka harus bangun pagi, harus baris, harus siap. Karena minimal. Loh, kita itu minimal bupati. Kenapa? Karena ada orang diberi 5 talenta, diberi 2, diberi 1. Yang diberi 5 dipercaya 10 kota. Itu gubernur mungkin ya kan. Yang 1, 5 kota. Berarti harusnya orang yang mengubur talentanya itu minimal jadi bupati atau wali kota kan, dipercaya 1 kota. Tapi dia menganggap itu terlalu kecil.
Bukan. Jadi ketika disuruh dipercayai sesuatu, diminta melakukan sesuatu, kita diajari untuk membayar harga, untuk extra miles, untuk membangun manusia roh kita, untuk teriak, untuk baca firman. Kamu jangan lihat gini, ngapain sih baca firman? Ngapain sih harus bahasa roh? Ngapain sih harus nyembah dengan kuat? Ngapain sih harus punya waktu-waktu dengan Tuhan? Karena begitu pertandingan dimulai, yang diinginkan Tuhan itu. Jadi dia kayak gini, saya pernah nih, waktu saya di Belanda, orang departemen misi itu ngomongnya begini, Roni, ya, kami ini punya uang, waktu itu 20.000 euro kali 16.000, berapa ya? 320 juta kali ya. 320 juta. Kami punya uang 20.000 euro ini, 320 juta. Bagaimana caranya supaya kamu yang dapat uang ini? Loh, enak banget nggak? Enak dong. Berarti sekarang uang itu ada nggak? Ada. Jadi kamu lakukan apa? Gimana caranya? Supaya kamu yang dapat uang ini. Kami pengennya kamu yang dapat. Terus saya pernah, uangnya buat sekolah maksudnya, itu beasiswa. Tapi mereka punya uang 20.000 itu supaya saya bisa kuliah lagi S3. Tapi mereka bilang, kami mau kamu yang dapat uang ini. Enak nggak? Sekarang tinggal gimana caranya supaya kamu bisa dapat. Nah, uang ini dia bilang tidak bisa diberikan kepada pribadi. Jadi harus lewat lembaga. Bagaimana caranya supaya kamu bekerja sama atau di bawah apa lembaga yang kami bisa salurkan uang itu. Itu satu. Yang lain, saya pernah dihubungi. Ikut satu konferensi internasional gitu ya. Konferensi sebelumnya ya saya kebagian yang di Indonesia sih. 1 minggu di Jogja, 1 minggu di Bali. Tapi itu mewah sekali untuk ukuran Indonesia. 1 orang tinggal di kamar hotel sendirian. Acara Indonesia nggak pernah ya. Acara Indonesia itu minimal berdua gitu. Tinggal di hotel berbintang, 1 orang sendiri. 7 hari di Jogja, 7 hari di Bali. Tapi itu konferensi ke-10, 9 konferensi lainnya, Yerusalem, Bulgaria, Birmingham, wah semua di mana-mana. Nah, saya nggak daftar, saya dihubungi. Bilang ini, Pak, tolong Bapak mendaftar. Wah, saya sudah tahu nih, kalau dihubungi suruh mendaftar itu mereka kepengen saya ikut. Dan pasti diterima. Gitu. Itu loh yang Tuhan mau buat kita. Dia pengen kita, satu, lolos kualifikasi. Ya kan? Dia pengen kita mendapatkan hadiahnya. Dia pengen kita jadi pemenangnya itu, gitu loh. Bukan kayak enak, kamu susah-susah dulu lah. Ya. Kita kan nyanyinya, meskipun itu betul, gitu. Tapi cara melihatnya seakan-akan kita itu nggak ngerti ujungnya di mana, gitu. Kita ngerti nggak ujungnya di mana? Ngerti kemenangan. Mami itu kan sering ngomong gini, kalau lihat film, mungkin ada yang satu aliran dengan Mami. Kalau lihat film itu, dilihat dulu episode terakhir. Kalau kira-kira nggak happy ending, nggak mau dia, nggak jadi nonton. Gitu. Wah, udah nonton panjang-panjang, nanti ternyata mati, gitu, sedih. Nah, saya bilang dengan Mami, berarti kamu harus baca firman dengan lebih semangat lagi. Karena kalau kita baca kitab Wahyu, kita tahu apa ujungnya. Kemenangan, ya kan? Anak domba itu menang. Jadi ujungnya, kita itu menang. Kamu udah ngerti belum ujungnya? Ngerti, gitu. Oh ini harus dibaca terus berulang-ulang, nggak apa-apa dong, pasti menang kok, gitu. Seru nggak, gitu? Ya kalau saya sih sebenarnya kalau belum ngerti ujungnya itu seru, gitu. Tapi kecewa kata Mami. Ini pasti tidak kecewa karena ujungnya pasti menang, gitu. Dan Tuhan mau kita menang nggak, gitu? Tuhan maunya kita yang menang. Jadi kayak gini, aku maunya kamu yang dapat. Aku maunya kamu yang gimana caranya sekarang kamu dapat. Nah, sekarang gini. Ajaib. Itu tema KPLT ya. bukan. Saya benar-benar keluar dari hati saya. Saya kemarin happy gitu ya. Baca baru agak malam saya berdoa baca kitab karena saya merasa dia bicara lain. Enggak apa-apa. Kemenangan itu tadi ya. Kemenangan itu kata kemenangan itu menyiratkan adanya pertempuran. Anggap nggak? Dari mana kemenangan didapat? Dari pertempuran. Pasti ada pertempuran untuk dapat kemenangan. Ya, cuman selama ini kita lihatnya, kok perang terus? Tahu nggak perang itu? Kalau kamu menang perang, kamu dapat jarahan. Boleh nggak kita berpikir bahwa ini jarahan?
kita akan dapat jaran. Tuhan ingin supaya kita mendapat kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan orang fasik. Tuhan ingin supaya hidup kita diberkati. Tuhan ingin supaya kita menjadi berkat. Tuhan ingin supaya kita mendapat jatah bagian yang seharusnya menjadi milik kita. Itu gitu. Tapi kita mikirnya, kok perang terus, kok latihan terus, kok bayar harga terus, gitu. Karena tanpa itu kita tidak akan mengalami kemenangan yang dipersiapkan yang harusnya buat kita. Nah, waktu itu memang saya nggak ambil itu. Karena dia ngomongnya gini, lembaga di Belanda ngomongnya gini, kamu bebas, maksudnya pokoknya asal itu disalurkan lewat misalnya ada sekolah A, itu mitra mereka, rekan mereka di Indonesia, ya nanti saya bantu ngajar aja 2 SKS, 3 SKS, 2 mata kuliah, buat mereka oke. Tapi lembaga Indonesia biasanya nggak mau begitu. Kalau kamu mau, kamu harus jadi full time di sini. Jadi dosen penuh waktu, ngajar semuanya gitu. Nah itu. Tapi sebenarnya ada nggak yang disediakan? Ada. Dan kalau kamu mau caranya, kamu akan dapatkan itu. Itu sih. Ada beasiswa lain, ada. Tapi dia punya syarat juga. Telepon, saya dikontak dari Jerman, ngomongnya gini. Kamu bisa nggak pindah sekolahmu ke Jerman atau ke Indonesia? Karena ini tidak bisa dipakai di Belanda. Gitu. Jadi itu saya udah ngerti itu, kayak gitu-gitu tuh kode bahwa sebenarnya mereka mau memberikan itu buat saya. Gitu. Tapi syaratnya kamu harus ada di situ, gitu loh. Nah, jadi kita lihatnya jangan syaratnya, lihatnya jangan pertempurannya, jangan hanya itu maksud saya. Gitu. Sehingga kenapa kok Rasul Paulus bisa ngomong begini? Ya penderitaan ringan. Apa sih penderitaan? Karam kapal, dicambuk 39 kali, tenggelam, telanjang, kelaparan, kedinginan, diserang binatang buas, dilempari batu. Tapi dia ngomongnya, ini penderitaan ringan. Dibandingkan sama apa? Dibandingkan sama kenyataan kehidupan, kebodohan. Ya kan? Dibandingkan dengan kemuliaan kekal. Itu sih. Kalau kita tidak bandingkan dengan itu, dan itu minta Tuhan tunjukkan, kenapa kok kita baca firman terus, supaya kita ngerti yang disediakan buat kita apa. Jaminan. Jadi bukan gini, kok baca firman lagi, sudah ini gitu, udah selesai kok, 1 kali, baca ini lagi, gitu ya. Bukan. Sudut pandangnya itu, ada yang disediakan, dan dia mau kita yang menerima. Gitu. Nah cara menerimanya adalah, dengan cara, kayak tadi yang Kak Yos bilang, latihan, terobos, mengembangkan kapasitas terus. Dia bukan mau menyiksa kita. Gitu. Kalau itu nggak tahu, ya kan? Ini bukan atlet profesional, masih baru-baru latihan. Gitu. Ponakan saya baru belajar main basket, baru ikut klub. Tahu nggak? Disuruh dribble 100 kali ya kemarin, berapa kali? 100 kali, tangan kanan, tangan kiri. Wah, tadinya dia semangat main basket, setelah ikut klub, setiap hari di rumah, wah pokoknya lempar-lempar semuanya sendiri. Setelah ikut latihan, dia bilang sakit semua. Gitu. Ya, memang masih semangat sih. Ini waktu awal latihannya baru seminggu 2 kali. Nanti kalau sudah diterima, dia sudah mulai bisa seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali di klub dan 2 kali sekali di sekolah. Oh, dia semangat. Jadi dia mau ekstra karena kalau di sekolah hanya sekali dia bilang kurang gitu. Kadang-kadang gurunya nggak masuk, kadang-kadang gurunya ada kegiatan lain, jadi seminggu sekali aja off. Gitu. Makanya harus kami saranin, ya Pak, ikut klub dengan ini. Tapi dia berpikir untuk kemenangan. Kenapa? Kemarin dia dapat piala 1, lomba apa? Storytelling. Jadi bercerita, gitu ya. Wah, dia bangga sekali, karena kakaknya punya banyak piala. Lomba ini, olimpiade, lomba piano, lomba itu, di satu rak gitu. Dan dia pengen, tapi dia tidak jago di area itu. Gitu. Makanya dulu lomba lari dia ikut, gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Kalau kakaknya cita-cita jadi apa? Dokter. Ini adiknya cita-cita jadi apa? Pembalap. Wah, luar biasa kan gitu. Tapi dia, sekarang terakhir ditanya gini, ya terserah Tuhan lah. Wah, luar biasa. Masih SD loh. Kelas 3 bisa ngomong terserah Tuhan. Kelas 3 SD gitu. Ya terserah Tuhan lah gitu. Kalau kamu jadi temannya Tuhan Yesus mau? Ya mau katanya gitu. Tahu nggak temannya Tuhan Yesus?
pendeta. Dia nggak tahu itu. Jadi dia bilang dulu dia jatuh di sekolah, terus dia bilang, tanya, saya udah pulang atau belum? Belum, masih ada. Kenapa toh? Mau minta didoain. Kenapa? Karena katanya saya temannya Tuhan Yesus. Ya. Jadi dia ngerti jalur pertemanan itu. Kalau temannya Tuhan Yesus yang minta, pasti beda, ya kan? Nah, jadi kemenangan itu lewat peperangan. Kemenangan itu dihasilkan dari hasil dari peperangan, gitu. Hasil dari pertempuran. Gitu. Nah, pertempuran perang itu, war itu jangka panjang. Tapi di yang panjang itu ada battle, ada perang-perang itu mungkin jangka pendek gitu ya. Di kota ini dia menang, tapi nanti dia harus ke kota lain gitu. Nah, perang mungkin berlangsung 5 tahun, 7 tahun, tapi pertempuran. Tapi perang itu, battle itu pertempuran, itu lebih pendek ya, 3 hari gitu kan. Makanya ada serangan umum 6 jam di Jogja, ya kan itu. Pertempuran 5 hari di Semarang, ya itu gitu. Tapi perangnya sendiri jauh lebih panjang. Gerilya yang tiba-tiba itu belum dalam keadaan. Kita sekarang ini sedang dalam perang. Karena itu ada pertempuran demi pertempuran. Bukan supaya kita, ngapain sih kok nggak tenang, ya kan? Hidup biasa-biasa aja lah, kayak gitu. Bukan. Karena Tuhan ingin kita mendapat kemenangan. Dan di mana area pertempuran itu? Seringkali itulah area-area yang paling lemah dalam hidup kita. Itulah area pertempuran. Cara memandangnya dirubah. Bukan kenapa kok aku gini terus ya? Kenapa kok aku kalah terus ya? Kenapa kok aku jatuh terus? Bukan. Itu area yang iblis tahu bahwa kalau kamu menang di situ, itu akan merugikan dan memporak-porandakan kerajaan kegelapan. Makanya dia serang terus di situ, gitu loh. Ini saya baru dapat kemarin dan kayak dapat insight banget. Coba bayangin, kita bikin KPLT nanti ya, tunanetra. Orang itu sehat semuanya, mulutnya bisa bicara, telinganya bisa mendengar, hidungnya bisa mencium, tangannya bisa bergerak, tapi yang disebutkan jadi identitasnya adalah apa yang dia nggak punya. Itu setan. Ya nggak? Dia masih bisa bergerak, dia masih bisa berlari, masih bisa ngangkat barang, dia masih bisa dengar, masih bisa ngomong. Tapi yang kita bilang, kamu nggak bisa melihat. Akan langsung menunjuk pada area yang kamu nggak bisa dan nggak tahu. Kamu ini najis, kamu ini nggak kudus, kamu ini miskin, kamu ini bodoh, kamu ini lemah, kamu ini. Padahal kita punya yang lain nggak? Punya. Tapi dan bukan itu cara Tuhan melihat. Gitu. Cuman gitu, benar ya? Semua dia punya, kecuali mata yang bisa melihat. Dia bilang, buta, tunanetra. Tuna, ya kan? Nggak punya netra. Kalau ikan tuna sih enak, ya kan? Gitu. Ikan tuna nggak punya berarti ya dia. Bukan ya? Ikan tuna. Tapi kok disebutnya dengan satu aja yang dia nggak punya. Gitu loh. Seakan-akan itulah identitasnya. Gitu. Padahal harusnya itu jadi area peperangannya. Mungkin itu khotbah saya nanti di KPLT. Gitu ya. Itu mau jadi area peperangan nggak? Kenapa kok begitu? Gitu. Karena kita akan lihat, kita bukan diajari. Cara iblis mengaruhi dan kemudian terus di hidup kita. Mana buktinya? Sejak dari Taman Eden. Yang coba dipertanyakan, apa yang kamu nggak punya? Kan dia punya semua. Ya kan? Semua pohon ini boleh kamu makan buahnya, kecuali satu. Oh ini loh, nggak boleh. Loh, kan dia bisa ngomong, aku punya semua. Gitu. Yang dia pertanyakan adalah, mana yang kamu nggak punya? Tapi bukan itu cara Tuhan melihat. Kamu punya. Ada area-area yang nggak punya. Ya, itu area pertempurannya. Kan dia ngajak bertempurnya di situ kan. Yang dia tidak punya kan, apa? Akses kepada buah pengetahuan baik dan buruk. Kan itu. Pertempurannya kan di situ. Gitu loh. Apa yang selama ini jadi kelemahan dan kekurangan dalam hidupmu? Apa itu?
Kamu lihat itu ke atas, sampai 2-3 generasi, sampai 4 generasi. Apakah itu kemiskinan, apakah itu sakit, apakah itu kekudusan, apa itu? Ikatan dengan roh-roh jahat, negatif semuanya dengan hidup. Dan apa yang terus dan masih ada di hidupmu yang jadi peperangan. Jadi kamu lihatnya sekarang gini, area lemah itu, apa misalnya kemiskinan. Oh berarti Tuhan itu pengen aku mengalami kelimpahan dan kekayaan. Itu sebabnya area keuangan itu diserang terus, gitu ya. Karena iblis tahu kalau kamu sampai menang di situ, kamu akan diberkati berlimpah dan kamu akan menjadi berkat yang besar dan itu akan merugikan dia, gitu kan? Apa misalnya kecerdasan, kepandaian, kekurangan itu area pertempuran yang harus diterobos karena berarti Tuhan mau kamu jadi orang berhikmat, Tuhan mau kamu jadi orang yang di atas rata-rata, Tuhan mau kamu jadi orang yang cerdas, ya kan? Kan firman Tuhan ini, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan untuk apa? Memalukan orang yang berhikmat. Apa kita baca ayatnya? Korintus 1 ayat 26-28. Saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan hina dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih untuk meniadakan apa yang Tuhan sengaja memilihmu gitu, berdasarkan area yang menurut dunia dan menurut iblis itu akan jadi, dia akan unjuk gitu, nih lo kamu nggak bisa, bukan, dia sengaja supaya kamu mengalami kelebihannya, apa kekurangannya di situ, tinggal kamu sebutkan aja, kurang uang, berarti lebih uang, itu kurang hikmat, berarti lebih hikmat, itu kurang kudus, berarti kudus, itu. Buka lagi. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi gini, kok Tuhan bawa kita suruh menyerah ya, suruh surrender ya, nggak boleh pakai kekuatan sendiri, bukan. Coba sudut pandangnya dirubah. Tuhan ingin kekuatannya termanifestasi sempurna lewat hidupmu dan hidupku, ya kan? Dia pengen kita jalan di bumi seperti Tuhan Yesus. Nggak ada uang, nggak khawatir. Saya tuh diberkati sekali merenung kemarin gini. Ingat nggak percakapan ini? Setelah Tuhan Yesus membuat mujizat, dia ngomong gini, waspada terhadap ragi orang Farisi. Ya kan? Terus murid-muridnya ngomong apa? Wah, dia ngomong ini karena kita cuma punya roti 1. Tuhan Yesus ngomong, kamu lihat nggak berapa roti yang kamu punya waktu ngasih makan 5.000 orang? 5 roti, 2 ikan. Sisanya berapa? 12 bakul. Waktu ngasih makan 4.000 orang, berapa roti? 7. Sisanya berapa? 7 ya. Sisa yang 4.000 orang, 7 bakul kan sisanya. 7 roti. Kok kamu masih ngomongin roti? Tiba-tiba nyentak gini. Kok kita masih khawatir dengan makanan, dengan kebutuhan hidup? Tuhan Yesus ngomong, 5 roti aja bisa buat 5.000 dan sisa 12 bakul. Dia ngomongin gitu. Iya ya. Kok kamu masih ngomongin roti? Roti itu nggak diomongin. Oma Evi kan ngomong gitu. Orang benar hidup dari iman. Bukan dari amplop, bukan dari persembahan, bukan gitu. Bukan dari khotbah Roni. Yang ngomong gitu, Oma Evi. Ya. Jadi diundang khotbah atau enggak masalah. Ketawa-ketawa aja. Ya, karena nggak ada ayatnya katanya. Gitu. Orang benar hidupnya karena iman, bukan karena pelayanan, bukan karena khotbah, bukan karena itu. Loh, roti berarti nggak usah diomongin. Tadi saya mau ngomong kemana ya kok ke situ ya? Roti, ternyata kata Tuhan Yesus, ngapain ngomongin roti? Gitu. Kamu lihat yang 5 aja bisa 5.000 dan sisanya 12 bakul. Yang 7 bisa untuk 4.000 dan sisa 7 bakul. Gitu. Kok kamu ngomongin roti?
Enggak. Dan coba perhatikan itu. Waktu tidak ada roti, itu kesempatan untuk mujizat terjadi, ya kan? Area-area yang jadi kelemahan itulah kesempatan-kesempatan untuk mujizat terjadi sebenarnya dalam hidup kita. Tapi cara kita lihat apa? Kok ini aku nggak punya ya? Kok ini aku nggak bisa ya? Kok di sini aku gagal terus ya? Kok di sini aku kok lemah terus ya? Bukan. Itu area pertempuran. Tapi jangan, wah kok aku harus bertempur ya? Bukan. Tuhan ingin kamu mengalami kemenangan di situ, ya kan? Sekarang buka ayatnya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya baca. Passion Translation, a thief has only one thing in mind. Seorang pencuri hanya punya satu hal di pikirannya. Dia ingin mencuri, menyembelih, dan menghancurkan. Tapi aku datang untuk memberikan kamu segala sesuatu dalam kelimpahan. Lebih daripada yang kamu harapkan. More than you expect. Life in its fullness until you overflow. Hidup dalam segala kepenuhannya sampai itu melimpah keluar. Jadi kalau enggak penuh. Boleh enggak pinjam itu? Botol. Ya. Ada yang punya air mineral? Enggak ada ya, Pak, botol itu ya. Ini ya, ini aja enggak apa-apa. Ya, tapi ada pel kan ya, Kak Devi ya? Nah, ini penuh ember Mac. Baskom atau apa ya, nggak usah. Ini kan penuh ya. Kalau kalian beli air mineral 600 mili 1 liter, ya penuh gitu. Tunggu Mega sebentar supaya kita nggak ngasih kerjaan. Nah itu nanti ya. Mac. Ada? Oh iya, oke Mac, ya. Nggak usah kasih air, Mac. Gitu aja. Oke, taruh aja, Mac. Ya. Oke, tapi kalau kata Alkitab ini belum penuh, gitu. Karena kalau kita punya wadah, ini berapa sih? 1,5 liter ya? Terus diisi 1,5 liter ya penuh, tapi cuma untuk kita. Tapi kalau kata Alkitab penuh itu terus. Dia bilangnya apa? Overflow. Sampai wadahnya penuh dan kemudian mengalir keluar. Mengalir keluar itu baru penuh. Jadi yang Tuhan mau apa? Ngisi kita sebenarnya sampai penuh. Bahkan sampai berlimpah. Saya minum. Supaya. Buka lagi. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi Tuhan itu penuh, dan dia itu berlimpah. Itu sebabnya kalau kita dekat-dekat dia dengan yang berlimpah, kita ikut penuh nggak? Ikut penuh. Jadi apa yang Tuhan mau? Memenuhi kita. Bagian mana yang bisa dipenuhi? Yang kosong. Bagian mana? Yang nggak ada, yang kamu nggak punya. Jadi itu caranya memandang. Bagian apa yang kamu paling lemah, yang paling kamu nggak punya, di bagian itu justru sebenarnya Tuhan mau memenuhi dengan berlimpah. Itu loh. Saya baca The Passion Translation. And from the overflow of His fullness, we receive grace heaped upon more grace. Terjemahannya diterjemahin gini. Dari limpahan kepenuhannya, kita menerima kasih karunia
yang ditimbun di atas kasih karunia, ditimbun. Kalau sampai menimbun beras, menimbun minyak itu kan, kamu kan cukup, kecuali kamu jual gorengan ya, kamu perlu minyak mungkin 5 liter gitu. Kamu punya minyak satu. Janda itu waktu punya minyak sedikit aja diserahkan ke Tuhan, nggak habis-habis dia kan gitu. Punya minyak, punya beras, cukup. Ada orang menimbun itu sampai dia punya 1 gudang, sebenarnya bisa untuk memberi makan 1 kota itu. Tapi kasih karunia, kita terima itu, kasih karunia yang ditimbun. Di atasnya ditumpui lagi, ditumpui lagi, ditumpui lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Di area mana? Rasul Paulus tadi bilangnya apa? Dalam kelemahanlah kuasanya jadi sempurna. Di area-area yang kita paling bergumul itu loh. Kamu jangan lihatnya gini, kok aku di sini terus dia bergumul terus. Bukan, sekarang kamu ubah dulu. Tuhan berarti ingin saya mengalami kelimpahan di area itu. Apa itu? Ya kamu yang tahu masing-masing, ya kan? Apa itu? Orang gagap dipakai Tuhan jadi pengkhotbah. Itu kan cara Tuhan memberikan kelimpahan. Loh, gagap jadi ngomongnya lancar aja udah mujizat. Kalian cari coba, siapa namanya yang di Singapura? Joseph Prince. Joseph Prince. Cari. Iya Pak David Meyanto kemarin juga cerita. Ngomong aja 1 kata aja sampai orang nggak tahan. Jadi pengkhotbah. Bukan hanya diubah jadi orang yang lancar bicara. Itu kan dari kekurangan jadi berlimpah kan. Itu. Orang yang ngomong aja kadang suruh khotbah, persiapan itu keluarnya cuma 5 menit kok, 10 menit. Ya. Ini dari ngomong 1 kata aja orang nggak tahan, sampai jadi berkhotbah 30 menit, 40 menit. Cari Joseph Prince. Itu kan mengubah kekurangan jadi kelimpahan. Bukan hanya jadi netral. Bukan. Itu. Ya. Ya. Ya Pak Adi, contoh paling sederhana kita ngomong. Ya kan? Apa area-area pergumulannya? Miskinan, minder, terus itu semuanya. Dari sekolah teologi nggak didukung sama keluarga, nggak dibiayai keluarga. Mungkin itu ya. Sekarang saya bikin sekolah teologi sendiri, saya kasih beasiswa gitu ya. Karena dulu sekolah teologi nggak didukung sama keluarganya. Ya, waktu Pak Adi memutuskan sekolah teologi 5 tahun nggak boleh kontak, nggak boleh pulang, nggak dikasih uang gitu. Tapi ternyata beliau ngirim kartu Natal, ngirim roti setiap Natal, setiap tahun, meskipun tidak pernah dapat balasan. Gitu. Itu pertempuran kan? Pertempurannya di situ. Pertempuranmu di mana? Itu. Pertempuranmu di area yang iblis menyerangmu paling banyak. Jangan lihat itu, kok aku gagal terus di sini ya? Kok aku jatuh terus itu? Lihat dengan sudut pandang surga bahwa Tuhan tahu. Dan iblis juga mencari tahu. Ini anak kalau aku jatuhin di situ dia akan menyerah, dia akan putus asa. Dia akan melihat bahwa seluruh hidupnya seakan-akan ditentukan oleh satu hal itu. Ya. Terus dia tunanetra kan masih bisa yang lain, tapi karena dia dipilih gitu terus. Kamu tunanetra, kamu buta, kamu buta. Kemampuan yang lain kayaknya nggak bisa, gitu loh. Gitu. Nah, bersyukur kalau lihat, coba cari di YouTube kan banyak para Olympics ya. Olimpiade untuk mereka yang punya cacat tubuh macam-macam itu gitu semuanya. Masih bisa mengerjakan. Jadi seringkali hidup kita didefinisikan oleh setan, oleh musuh itu dengan satu hal, satu area, satu bidang yang kita tidak bisa, yang kita tidak punya. Tapi justru di area kapan orang buta melihat? Ya karena dia nggak punya penglihatan. Kalau ketemu Tuhan itu jadi kemenangannya kan, gitu ya. Orang lumpuh nggak bisa jalan, dia bisa berjalan, gitu. Yang miskin berkata aku kaya, gitu. Yang lemah berkata aku kuat, kan itu firman Tuhan gitu. Gitu. Loh. Miskin ngomong kaya, ini positive thinking ngomongnya bukan. Itulah cara Tuhan memandang, itulah anugerah. Dia mau memberikan sampai penuh, bahkan berlimpah di area yang kita paling nggak bisa, paling kurang. Dan orang akan memuliakan Tuhan loh. Kalau itu dialami di area paling lemah dalam hidup kita. Ya, Pak. Yang punya 5 suami dan sekarang hidup dengan laki-laki yang bukan suaminya.
Dan ketika Tuhan membawanya ke area kekudusan, itu akan jadi hal yang luar biasa. Ya, itu kan pertempurannya, itu kan di situ kan, itu. Di situ area apa aja yang kita paling lemah. Jangan lihat itu sebagai, oh aku di sini terus ya. Kita akan mulai memperkatakan, Tuhan mau aku mengalami kemenangan dan terobosan di area itu. Kemiskinan, masalah uang, berarti di situ, berarti ada Nah, sudut pandang anugerah itu membuat kita melihatnya gini. Di area itu Tuhan sudah menyediakan sampai penuh, berlimpah, nanti ditumpuk lagi, ditumpuk lagi, ditumpuk lagi. Itu yang mau Tuhan beri. Terobos sekarang. Sekarang pakai cara memandang yang baru, sudut pandang kemenangan. Jadi lihatnya bukan dari, kok harus baca firman, kok harus berdoa, kok harus menyembah, kok yang lain tidur, kok aku berdoa. Ya, atlet yang biasa, Kak Yos, yang Liga Mahasiswa, latihannya beda nggak sama yang pro? Beda. Berapa jam mereka? Sehari, 2 jam tapi cuma sekali. Cuma sekali ya? Latihan di lapangan? Latihan di lapangan Oh, enggak, jarang nge-gym. Oh, itu bedanya. Gitu. Hadiahnya kan beda juga ya? Beda. Gitu. Nah, sudut pandangnya jangan, kok aku disuruh latihan lebih berat? Kamu mau diberi hadiah lebih besar. Kamu mau dinaikkan lebih tinggi. Kamu mau dipercaya lebih banyak gitu loh. Mau lihatnya, ya kan? Yang latihannya cuma 2 jam nggak pernah nge-gym, ketika benturan, bisa nggak tiba-tiba dia naik? Ada nggak sih yang dari Liga Mahasiswa yang juga main IPL ada? Ya. Naik. Ya, karena dia pasti dilihat latihannya beda, daya tahannya beda, dan semuanya. Jadi dia bilang, ngapain sih Tuhan? Aku disuruh begini-begini. Saya juga bertanya, nih, saya beri sudut pandang saya melihat tempat ini. Sudut pandang saya melihat kehidupan. Ngomong gini, kamu nggak tulus dengan ini semua. Bukan. Tuhan itu juga melihatnya begitu. Gitu. Petani yang kemudian dia nanam benih. Ya ini tumbuh ya syukur, nggak tumbuh ya nggak apa-apa. Nggak ada. Nggak ada nggak? Terus kena hujan, kena badai setelah ditanam itu. Puji Tuhan, nggak ada panennya. Enggak. Semua orang menanam itu mengharapkan panen. Ya nggak? Apakah dia tidak tulus? Enggak dong. Kok kamu mau susah-susah nanam, nyiramin semuanya? Karena kamu mengharapkan panen. Tuhan menyediakan itu. Bahkan saya baca kemarin, wow, diberkati sekali. Orang Robert dia ngomong gini, Tuhan tuh juga mandangnya gitu loh. Ngapain dia memberi yang terbaik? Dia melihat Yohanes 3 ayat 16 dari sudut pandang berbeda. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa dan berhidup yang kekal. Karena dia mau mendapatkan kembali semua yang hilang. Karena kejatuhan Adam, dia mau ambil kembali, karena itu dia nggak apa-apa, dia kasih Yesus yang terbaik. Karena dia mau kita, dia menghargai kita sebagai yang terbaik, gitu loh. Dia mau anak-anaknya, keluarganya itu balik lagi, anak-anaknya balik lagi, karena itu dia beri satu anaknya untuk dapat sekian miliar manusia, gitu, sekian miliar jiwa, gitu loh. Jadi kalau kita disuruh untuk memberi sesuatu, nabur sesuatu, waktu kita, hidup kita, uang, semuanya, karena Tuhan ingin melipat gandakannya dalam hidup kita. Salah nggak? Orang ngomong, wah, bawa ngajarin serakah, orang nggak tulus. Sekarang kamu jadi petani lah, kamu tulus. Kamu tabur aja, seserah tumbuh enggak. Apa ada petani kayak gitu? Enggak ada. Loh, dia bilangnya untuk hal yang jasmani aja kamu ngerti. Gimana kok untuk hal yang rohani kamu nggak ngerti? Ya kan? Dia bilangnya, kalau kamu menabur yang jasmani aja, kamu berhak. Dia kan bilangnya, petani yang bekerja keras, dia yang pertama menikmati hasilnya. Bagaimana dengan kamu yang melayani Tuhan? Dengan itu semua, melakukan sesuatu untuk itu. Kamu berhak nggak? Berhak. Gitu. Bahwa kita tidak terimanya langsung dari orang itu yang kita layani, ya itu betul. Gitu. Jangan terus kita nolongin orang, terus berharap dia memberi sesuatu kepada kita. Bukan. Kamu kan melakukan untuk Tuhan. Ya kan? Dia akan membayar itu. Lewat siapa? Macam-macam. Burung gagak bisa, janda miskin bisa, lewat siapapun bisa, gitu. Tapi harus ngerti. Saya baru ngomong dengan Kak Debbie kemarin. Lihatnya gini loh. Saya diberkati sekali waktu Pak Adi bikin seminar untuk hamba-hamba Tuhan sekitar 100 pendeta.
dan khotbah dengan semangat. Beliau bilang ini, saudara pikir saya tidak bekerja? Ini saya sedang kerja nih. Bagaimana saya dalam waktu 2 sesi memberitahukan kebenaran sehingga hidupmu berubah dalam 2 sesi itu. Jadi kalau kamu ngerti bahwa kamu sedang kerja buat Tuhan, mengerjakan yang terbaik, kamu kerjakan yang terbaik waktu berdoa, waktu apa. Karena kamu berhak nggak kalau kamu menabur, kamu menuai. Iya dong. Berhak. Dan coba sudut pandangnya adalah itu, bahwa Tuhan mau memberi. Jadi kerajaan, cara melihat kerajaan ini terakhir. Seringkali bilang ini, surrender, berserah, menabur, bayar harga. Jangan pakai kekuatan sendiri, jangan pakai rencana sendiri, jangan pakai ide sendiri, jangan mau-mau sendiri. Taruh di atas mezbah. Kasih tahu endingnya. Jalan naik itu turun. Itu hukum kerajaan. Cara untuk mati, cara untuk bangkit atau hidup adalah mati. Cara untuk berlimpah adalah menabur. Cara untuk menang adalah tidak pakai kekuatan sendiri, berserah. Cara untuk kuat adalah lemah. Itu cara kerajaan. Jadi kalau kamu pengen ada di tempat-tempat tinggi, diberi kepercayaan, ikuti Tuhan, dan Tuhan akan membawamu ke tempat-tempat rendah. Dia bilang bangsa-bangsa, perginya ke pedalaman. Pak Krismanu sama, ya kan? Tuhan bilang ke dia, bangsa-bangsa, disuruh pergi ke Ambon di tahun itu, ya kan? Mungkin 20 tahun yang lalu. Dia bilang Pizza Hut aja belum ada di Ambon. Di Salatiga ada Pizza Hut. Sudah lama itu. KFC sudah lama. Jadi gimana? Dari mana Tuhan bangsa-bangsa? Karena itu Tuhan yang suruh. Dan ternyata dari Ambon, Tuhan membawa beliau ke bangsa-bangsa. Kita nggak tahu. Gitu loh. Tapi kalau jalan kita, Jakarta mungkin lebih dekat ke bangsa-bangsa. Denpasar mungkin lebih dekat ke bangsa-bangsa. Karena bandara internasional hanya 2 di Indonesia. Di Bali dan di Jakarta. Gitu. Tapi kalau Tuhan, enggak. Belum tentu. Gitu loh. Belum tentu. Tempat nggak ada sinyal, tempat paling sulit, itulah mungkin tempat ke bangsa-bangsa. Tempat yang melayani orang-orang muda, yang sekarang saya sudah tidak mau perkatakan lagi, ya kan, kemarin. Karena dapat masukan dari Mami, baik nih. Yang di buku itu kan kita baca, orang muda, dompetnya kosong. Perutnya lebih kosong lagi, ya kan. Jadi udah, tapi saya enggak, ini membuktikan mereka ya, Feby, Glo, Kak Depi, dengan yang lain teman-teman. Memberi makan orang lain. Ya kan? Itu berarti kan bukan hanya penuh tapi berlimpah kan? Ya dong. Kamu harus lihat begitu dong. Gitu. Kalau itu belum berlimpah, lakukan tindakan profetiknya aja. Orang kan nggak akan mengeluarkan sesuatu kalau dia nggak punya lebih kan? Tapi waktu kamu belum punya lebih dan kamu keluarkan sesuatu, kan kamu sedang mengatakan saya orang yang berlimpah. Gitu loh. Gitu. Dia kan nunggu berlimpah terus, enggak. Gitu. Dia punya iman bahwa ini harusnya hidupku seperti ini. Gitu loh. Ini orang-orang muda dan kita diberkati luar biasa dan mereka orang-orang yang diberkati. Kan orang bilang, nggak mungkin. Kalau ngelayan orang-orang muda kamu harus bayar harga, harus deh. Kalau kita membayar harga, kalau kita menabur, kalau kita mengeluarkan sesuatu, karena Tuhan ingin memberi kita sesuatu di hidup kita, itu cara melihatnya. Gitu. Kalau kamu disuruh mati dari sesuatu, karena Tuhan ingin hidupnya itu yang ada di hidupmu. Kalau kamu disuruh tidak pakai kekuatanmu sendiri dan tidak pakai rencanamu sendiri, karena dia mau rencananya yang lebih sempurna, lebih baik itu yang jadi di hidupmu. Gitu. Tapi kan kita melihatnya, wah aku punya keinginan loh Tuhan, aku punya kesenangan loh Tuhan. Ya betul. Tapi sebenarnya kalau kamu dikasih yang dari dia itu jauh lebih baik. Nah itu cara melihatnya sekarang. Dia mau yang lebih tinggi, dia mau yang lebih baik, dia mau yang lebih besar, dia mau yang lebih sempurna buat hidupmu dan hidupku. Itu sebabnya melewati pertempuran, ada yang diserahkan, ada yang diletakkan. Gitu ya. Itu kenapa? Kenapa Ishak diletakkan? Gitu. Supaya pikirannya Abraham bukan hanya Ishak, tapi Tuhan. Gitu ya. Dia ngerti itu. Itu sih. Mari kita datang ke Tuhan.